Halo, assalamualaikum teman-teman, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran ini mudah masuk di kepala kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hairil Asnan, dalam video pembelajaran biologi tingkat perkuliahan. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai pengantar-pengantar biologis terkait dengan hal-hal yang kimiawi dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk kepada bahasan terkait sel. Nah, di dalam kajian biologi, sel merupakan kajian yang paling populer ya. Namun sebelum kita melangkah lebih dalam lagi dalam mempelajari sel, kita harus tahu juga mengenai dasar-dasar cara yang dapat ditempuh untuk mempelajari sel itu sendiri. Nah, oleh karena itu pada video kali ini saya akan menjelaskan dua pokok penting. Yang pertama adalah peralatan yang menunjang dalam studi tentang sel, kemudian teknik-teknik apa saja yang digunakan oleh para ilmuwan. Tentu kita tidak membahas teknik-teknik yang telah dikembangkan saat ini karena itu terlalu advance. Kita akan sedikit mengorek masa lalu terkait cara ilmuwan dulu yang ya istilahnya dalam taraf kita adalah simple untuk dilakukan. Oke, yang pertama terkait dengan peralatan. Jadi peralatan yang paling utama di dalam studi tentang seluler adalah mikroskop. Di mana mikroskop ini berperan sangat penting yang bisa membantu keterbatasan mata manusia, di mana mata kita terbatas untuk melihat benda-benda yang sampai ukuran tertentu, sedangkan mikroskop ini membantu mata kita dalam memperbesar benda-benda yang memiliki ukuran lebih kecil daripada benda yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, sekilas selayang pandang mengenai sejarah mikroskop, di mana mikroskop cahaya pertama kali digunakan di tahun 1590-an, kemudian nantinya disempurnakan di tahun 1600-an. Untuk Robert Hooke sendiri, Robert Hooke menggunakan mikroskop pertama kali di tahun 1665 dalam mengamati sel-sel gabus pada pohon oak. Dan beliau teringat dengan istilah sel atau ruang-ruang yang kosong. Kemudian nanti di tahun 1674 digunakan oleh Anthony van Leeuwenhoek untuk mengamati bakteri-bakteri. Oke, sekarang kita masuk kepada mikroskop, di mana mikroskop pada dasarnya merupakan peralatan yang menggunakan optik, di mana benda-benda yang kecil ini akan diperbesar oleh alat ini. Nah, ada 3 hal penting di dalam studi di dalam memahami mikroskop. Yang pertama adalah ada 3 parameter penting dalam memahami mikroskop. Yang pertama adalah terkait dengan magnifikasi. Nah, apa itu magnifikasi? Magnifikasi itu sendiri merupakan perbesaran atau zooming. Perbesaran yang kita dapatkan dari hasil fokus okuler yang kita kalikan dengan fokus objek pada mikroskop. Jadi ini sudah ada dari kelas 11 SMA di pelajaran fisika, kita telah membahas mengenai ini. Kemudian yang kedua adalah resolusi. Resolusi itu sendiri terkait dengan tingkat kejelasan benda. Nah, yang mana tingkat kejelasan benda itu? Jadi pada benda-benda tertentu yang ukurannya kecil, biasanya terlihat saling bertumpuk. Namun sebenarnya mereka berpisah. Untuk mikroskop sendiri, mikroskop cahaya yang sederhana dapat membedakan benda yang berjarak. Misalnya ada benda, 2 benda. Jarak kedua benda ini adalah 0,02 mikrometer atau sekitar 200 nanometer. Jadi di bawah jarak ini, maka 2 benda tersebut akan nampak menyatu. Inilah batas dari mikroskop cahaya yang sederhana. Mohon maaf, di sini adalah 0,2.
0,2 mikrometer atau 200 nanometer. Kemudian yang ketiga adalah kontras. Nah, istilah kontras ini sering kita dapatkan saat mengedit foto, di mana kontras ini adalah tingkat perbedaan pencahayaan pada suatu benda. Untuk lebih jelasnya, boleh nanti kalian buka-buka untuk aplikasi editing foto. Nanti ada kontras, kalian bisa melihat kontras itu seperti apa sebenarnya dengan penjelasan perbedaan pencahayaan. Inilah 3 hal dasar yang kita harus tahu dari parameter-parameter dalam mikroskop. Oke, kemudian adalah terkait dengan sumber luminasi objek pada mikroskop, di mana kita membagi menjadi 2. Yang pertama, sumber cahaya, kemudian yang kedua adalah sumber elektron. Nah, yang membedakan secara konseptual pada fisika tentunya benda-benda yang kita lihat sebenarnya adalah benda yang memantulkan cahaya. Benda yang memantulkan cahaya sehingga nampak di mata kita. Seperti itulah juga yang digunakan pada mikroskop cahaya, di mana cahaya dilewatkan kepada suatu benda, dalam hal ini pada spesimen, yang nantinya spesimen itu akan menjadi benda yang dapat kita lihat dengan serangkaian perbesaran, kemudian ada pengaturan resolusi dan juga terhadap kontras cahaya yang kita gunakan. Nah, mikroskop cahaya ini memiliki keterbatasan bahwa cahaya itu tidak mampu lewat pada sumber-sumber yang amat kecil. Misalnya saja seperti virus yang memiliki ukuran sampai 1 nanometer. Cahaya tidak bisa lewat pada benda sekecil itu. Nah, oleh karena itu, sampai pada tahun 1950-an, maka dikembangkan suatu mikroskop yang baru yang memiliki sumber luminasi yang dianggap lebih efektif dibanding sumber gelombang cahaya karena memiliki ukuran yang lebih kecil, yakni sumber elektron. Itulah yang kita sebut dengan mikroskop elektron. Sehingga untuk studi-studi dengan sel-sel yang ukurannya amat kecil, yang ukurannya lebih besar dibanding gelombang cahaya tampak, nantinya kita menggunakan mikroskop elektron. Nah, untuk mikroskop cahaya sendiri banyak jenisnya, tidak hanya satu. Kemudian untuk mikroskop elektron umumnya ada 2 yang kita kenal. Yang pertama adalah SEM. Dan yang kedua adalah TEM. SEM dan TEM. SEM dari huruf S merupakan singkatan dari scanning. Jadi scanning electron microscopy. Kemudian TEM adalah transmission electron microscopy. Nah, secara prinsip kerja mereka berbeda, di mana SEM ini kita menggunakan benda yang 3 dimensi biasanya. Kemudian untuk TEM, biasanya benda ini akan di-slice terlebih dahulu, dipotong dengan mikrotom. Kemudian kita menghasilkan benda yang nantinya tipis, hasil dari potongan mikrotom itu sendiri. Nah, SEM ini dari kata scanning, artinya dia meng-scan, semacam scan pada bagian permukaan benda tersebut. Kemudian untuk TEM itu sendiri, karena elektron nanti melewati bagian yang telah di-slice, maka akan nampak bagian anatomi dari suatu sel, seperti pada gambar berikut. Oke, kemudian kita berpindah kepada mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya itu sendiri sebenarnya sumbernya cahaya yang nantinya memiliki perbedaan pada proses terhadap suatu sel atau ditambahkan semacam misalnya seperti prisma ataupun kondenser pada alat mikroskopnya.
Nah, apa saja jenisnya mikroskop cahaya? Oke, yang pertama adalah mikroskop cahaya dengan jenis bright field. Nah, bright field ini seperti mikroskop yang umumnya kita temukan di sekolah atau di kampus-kampus. Nah, untuk bright field itu sendiri cahaya biasa, cahaya normal yang ada di sekitar kita dilewatkan ke sampel kita, kemudian nanti akan diterima oleh mata sehingga kita bisa melihat benda tersebut. Nah, untuk bright field ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah sel tanpa warna, kita bisa melihat morfologi dari sel yang tidak diwarnai. Kemudian juga ada sel yang diwarnai. Kita bisa mewarnai sel dengan teknik fiksasi. Tentunya teknik fiksasi nanti akan mematikan sel tersebut, di mana zat warna atau pigmen akan dipaksa masuk ke dalam sel sehingga sel tersebut terwarnai, tentunya secara homogen semua bagiannya. Yang kedua adalah phase contrast. Nah, phase contrast ini adalah mikroskop yang dimana cahaya, sumber cahaya tadi yang dari sekitar kita nantinya akan dikondenskan, akan ditaruh semacam kondenser yang nantinya ada dua fase cahaya yang lewat pada benda atau sampel kita. Nah, dua fase cahaya itu adalah ada cahaya yang terdiffraksi dan cahaya yang normal. Untuk kelebihannya, phase contrast ini bisa menampilkan variasi densitas dari suatu sel dan juga digunakan pada sel hidup karena kita tidak membutuhkan proses fiksasi yang nantinya bisa membunuh sel. Selanjutnya yang ketiga adalah differential interference contrast. Nah, teknik mikroskop cahaya ini menampilkan bentuk sel yang seakan-akan 3D. Hal ini disebabkan karena diletakkannya polarizer, dan yang paling terkenal dari jenis mikroskop ini adalah mikroskop yang menggunakan prisma Normarsky, di mana prisma ini nanti akan membentuk dua cahaya, yang satunya adalah cahaya yang akan kembali ke bentuk utamanya dan satu bagian cahaya lagi akan terpolarisasi seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya adalah mikroskop fluorescence, di mana kita memasukkan zat tertentu pada sel yang nantinya zat ini dapat menyerap radiasi UV, kemudian mengeluarkan radiasi tersebut dalam bentuk cahaya tampak sehingga nampak pada mata kita. Contohnya seperti pada gambar. Selanjutnya adalah mikroskop cahaya jenis konfokal, di mana prinsipnya hampir sama dengan fluorescence, namun dia menggunakan laser. Tadi ini sumbernya adalah UV. Pada konfokal kita menggunakan laser. Dan kemudian nanti gambar hasilnya akan diproses lagi untuk mengeliminasi bagian-bagian yang kurang fokus. Yang terakhir yang saya mau jelaskan adalah dekonfokal, di mana hampir sama bagian prosesnya dengan mikroskop konfokal, di mana nantinya gambar yang telah nampak akan dimasukkan pada software tertentu untuk diproses dengan algoritma tertentu sehingga nanti bagian-bagian yang tidak fokus akan dieliminasi, kemudian akan diseleksi sedemikian rupa menghasilkan gambar atau imaging yang lebih bagus resolusinya, seperti pada gambar berikut. Oke, kemudian adalah teknik yang dapat dilakukan untuk mempelajari terkait dengan sel. Sebenarnya banyak sekali yang telah dikembangkan saat ini, tapi yang paling umum yang digunakan pertama adalah vaksinasi sel dan studi secara in vitro maupun in vivo. Nah, vaksinasi sel itu sendiri pada dasarnya adalah mengisolasi bagian-bagian tertentu dari sel dengan cara memisahkan bagian tersebut dari komponen-komponen lainnya menggunakan gaya sentrifugal. Nah, oleh karena itu, pada proses vaksinasi sel, misalnya pertama-tama kita mengumpulkan suatu sel di dalam, anggaplah tabung reaksi, kemudian kita homogenkan dengan cara dihancurkan. Setelah dihomogenkan, nantinya kita akan memasukkan sampel tersebut ke dalam suatu mesin yang kita sebut dengan centrifuge, atau prosesnya dinamakan sentrifugasi.
Proses sentrifugasi ini sendiri adalah proses di mana kita memutar sel tersebut dengan kecepatan tertentu yang diatur, yang nantinya akan memisahkan bagian-bagian dari sel berdasarkan ukuran dan densitasnya. Oke, nanti pemisahan dari ukuran maupun densitas. Nah, untuk sentrifugasi ini sendiri kita memanfaatkan gaya sentrifugal. Ya, tentu kita telah membahas pada bagian fisika di SMA. Tidak dibahas lebih lanjut lagi pada video kali ini. Nah, kemudian untuk vaksinasi sel sendiri ini, kita nantinya akan mendapatkan sekumpulan. Misalnya kita ingin melakukan studi mengenai mitokondria. Dengan proses sentrifugasi tertentu, pada kecepatan maupun berapa tekanan yang dihasilkan dari centrifuge, nantinya akan menghasilkan suatu sampel yang mengendap di bagian bawah tabung. Nantinya akan dihasilkan suatu endapan di bagian bawah yang simpelnya bisa kita bilang dengan pelet. Nah, untuk sentrifugasi itu sendiri kita mengenal dua satuan. Yang pertama adalah satuan RPM atau rotation per menit, berapa kali berputar dalam 1 menit centrifuge tersebut, atau dengan istilah G atau gravitasi. Misalnya ketika kita ingin memisahkan komponen ribosom dari suatu sel, maka kita membutuhkan 150.000 G gravitasi dan diputar selama 3 jam. Oke, selanjutnya adalah teknik in vitro dan atau in vivo, di mana perbedaan keduanya ada pada kata vitro dan vivo. Kata vitro itu sendiri artinya studi tentang sel itu tidak dilakukan langsung pada makhluk hidup, atau kita mengambil role model. Tidak dilakukan langsung pada makhluk hidup. Sedangkan in vivo dari kata vivo yakni makhluk hidup. Makhluk hidup langsung diujikan pada makhluk hidup, misalnya saja seperti mencit atau langsung pada tanaman yang utuh. Nah, yang paling umum digunakan adalah in vitro. Sebenarnya tergantung dengan jenis penelitian nantinya, tapi yang paling umum digunakan saat ini adalah in vitro, di mana tingkat kerasionalannya terhadap makhluk hidup lebih sedikit, karena in vivo kita menggunakan role model yang langsung kepada makhluk hidup, di mana ketika suatu penelitian ternyata tidak sesuai dengan hipotesis, maka kemungkinan makhluk hidup itu akan mati sangat besar. Kalau in vitro sendiri kita menggunakan sel mast atau stem cell. Nah, apa itu stem cell? Stem cell adalah sel yang masih istilahnya primordial, belum terdiferensiasi menjadi sel yang memiliki fungsi tertentu di dalam tubuh kita. Seperti misalnya sel epitel, sel eritrosit, leukosit, dan lain-lain. Jadi stem cell ini betul-betul masih sel yang awal yang belum terdiferensiasi untuk melakukan suatu kerja tertentu atau menjadi suatu jenis yang spesifik di dalam tubuh kita. Nah, selain stem cell juga ada namanya sel HeLa. Sel HeLa ini sebenarnya adalah sel kanker dari seorang wanita yang namanya adalah Henrietta Lacks. Mengapa selnya digunakan? Jadi pada dasarnya sel kanker yang telah diangkat dari seseorang biasanya akan mati pada kondisi luar sel. Namun berbeda dengan sel dari seorang Henrietta Lacks, di mana selnya terus bertumbuh, terus melakukan pembelahan yang tidak terkontrol, sehingga
nantinya dapat digunakan oleh ahli di seluruh dunia. Namun pada saat ini penggunaan sel HeLa sudah semakin dibatasi karena dengan pertimbangan adanya bias pada data, sehingga ilmuwan lebih cenderung memakai stem cell, sel yang masih betul-betul memiliki sifat pluripoten yang masih bisa terdiferensiasi menjadi sel-sel yang spesifik, yang nantinya misalnya sel ini akan diujikan, seorang peneliti akan menguji terkait sel kanker. Nantinya stem cell ini akan diadakan gene editing, semacam mengedit pada gennya, sehingga nanti stem cell ini berubah menjadi sel kanker tertentu. Kemudian kalau untuk in vivo sendiri, misalnya ada pengujian obat terhadap misalnya sebagai contoh adalah pengujian suntikan insulin pada tikus. Nah, maka dilakukan penyuntikan pada tikus. Atau bukan juga cuma tikus, misalnya juga adalah babi. Sekarang untuk penelitian-penelitian terkait dengan vaksin lebih umum diujikan kepada babi sebagai role model utama. Karena dengan pertimbangan genom tertentu, sehingga ahli memilih entah itu babi atau entah itu menggunakan role model, entah itu menggunakan makhluk hidup tikus putih, mencit, ataupun pada studi-studi terkait dengan tanaman menggunakan tanaman langsung. Jadi seperti demikian teknik-teknik yang dilakukan untuk studi terkait dengan sel-sel kita. Saya pikir demikian untuk materi kali ini. Semoga mudah dipahami. Mohon maaf bila banyak salah kata. Sekian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.